Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memasuki pembelajaran, sebaiknya ketua kelas memimpin doanya. Silahkan Mas Hasan. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Mas Hasan sudah memimpin doanya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Ya, sebelum memasuki materi pembelajaran, Ibu Guru akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Hasan Abdul Ghani Hadir. Alhamdulillah. Salma Saidah Hadir. Alhamdulillah. Umi hadir. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Sebelum berangkat sekolah, kalian sudah sarapan apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Sarapan pakai apa, Mbak Salma? Pakai telur. Oh, Mas Hasan? Pakai tempe. Oh, alhamdulillah enak, protein semua ya. Ibu mau bertanya nih, kalian di rumah ada garam atau tidak? Ada. Ada gula? Ada. Ada air? Ada. Ada. Terus kalian pernah membuat larutan gula atau larutan garam? Pernah atau belum? Oh, tidak pernah. Oke. Ibu kasih tahu ya. Larutan gula dan larutan garam itu dinamakan larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Apakah kalian tahu larutan elektrolit dan non elektrolit? Tidak tahu? Tidak. Oke, Ibu akan kasih tahu ya. Sebelum memasuki lebih dalam materi pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan kompetisi dasarnya untuk materi ini, yaitu menganalisis larutan 3.8, menganalisis larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian tujuan pembelajarannya itu ada 4 anak-anak. Yang pertama, peserta didik itu dapat menjelaskan perbedaan larutan, pelarut dan zat terlarut. Kemudian pengertian larutan elektrolit dan non elektrolit. Kemudian dapat membedakan sifat-sifat larutan elektrolit dan non elektrolit. Dan yang terakhir, dapat mengklasifikasikan larutan ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit berdasarkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran STAD, yaitu Student Teams Assessment Division. Nah, nanti Ibu akan membentuk, setelah Ibu menerangkan materi, Ibu akan membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 2 anak masing-masing kelompok. Oke, sekarang Ibu masuk ke materi ya. Sebelumnya, kalian tahu tidak perbedaan antara larutan, zat terlarut dan pelarut? Tidak. Oke. Sekarang Ibu akan jelaskan. Pelarut yaitu larutan yaitu campuran homogen antara 2 zat atau lebih yang beda atau terdapat perbedaan dan pada fase tunggal. Kemudian kalau zat terlarut, di mana jumlahnya itu terlarut itu lebih sedikit pada suatu larutan. Kemudian kalau pelarut itu zatnya jumlahnya lebih banyak pada suatu larutan. Paham anak-anak? Paham. Ya. Kemudian Ibu akan masuk ke materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Ibu akan menjelaskan ya. Pertama Ibu akan menjelaskan larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu dibagi menjadi 2, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit
Apa anak-anak? Lemah. Elektrolit lemah. Nah, Ibu akan menjelaskan ini terlebih dahulu. Larutan elektrolit yaitu pengertiannya suatu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Nah, kan dibagi jadi dua. Yang pertama elektrolit kuat. Nah, elektrolit kuat sendiri itu adalah di mana semua molekulnya itu dapat berubah menjadi ion atau terionisasi secara sempurna. Nah, ciri-cirinya yaitu pertama, dapat terionisasi secara sempurna. Kedua, dapat menghantarkan daya listrik dengan baik. Ketiga, jika diuji menggunakan alat uji elektrolit, nah larutannya itu akan menghasilkan arus listrik yang baik dengan ditandai dengan adanya nyala lampu, kemudian nyala lampu yang terang, kemudian terdapat gelembung-gelembung gas yang banyak. Nah, itu ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat. Nah, kemudian tuh biasanya elektrolit kuat itu terdiri dari garam, asam kuat, dan basa kuat. Nah, contohnya itu dari garamnya itu contohnya NaCl. Kemudian kalau asam kuat itu HCl, HPr, dan yang terakhir basa kuat itu NaOH dan KOH. Paham, Mas Hasan? Alhamdulillah. Kemudian Ibu masuk ke yang berikutnya, larutan elektrolit lemah. Nah, elektrolit lemah itu sebagian molekulnya itu tidak terionisasi dengan sempurna. Nah, yang dimana memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak terionisasi secara sempurna. Kemudian daya hantar listriknya itu kurang bagus atau kurang baik. Dan yang ketiga, apabila diuji menggunakan alat uji elektrolit, nyala lampunya itu kebalikannya tadi, redup atau bahkan tidak menyala. Nah, ditandai dengan nyala lampunya itu redup. Kemudian gelembung gasnya itu kan tadi yang elektrolit kuat banyak ya. Kalau ini sedikit atau bahkan kadang tidak muncul. Nah, contohnya itu biasanya elektrolit lemah itu terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Nah, contohnya itu kalau asam lemah yaitu HCl. Nah, kemudian kalau basa lemahnya itu ALOH3. Al dalam kurung OH tutup kurung 3. Oke, paham Mbak Salma? Paham. Nah, kemudian yang selanjutnya larutan non elektrolit. Nah, non elektrolit ini kebalikan dari larutan elektrolit tadi, di mana ini larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, dengan ciri-ciri pertama tuh pasti tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, daya listriknya itu tidak menimbulkan reaksi apapun. Maksudnya lampunya tidak menyala, terus tidak timbul atau tidak adanya gelembung-gelembung gas. Nah, contoh dari larutan non elektrolit yaitu urea. Tahu nggak urea, Mas Hasan? Pupuk tahu? Biasanya pupuk digunakan pada bidang pertanian. Kemudian alkohol, kemudian glukosa itu biasanya terdapat pada gula. Nah, tadi kan di rumah kalian masing-masing ada gula kan? Ya. Nah, dari ketiga larutan ini Ibu sudah jelaskan. Kemudian Ibu akan sebelumnya udah paham semua atau belum? Ada yang bertanyakan? Tidak. Oke. Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 orang, 2 siswa, 2 peserta didik. Ibu bagi ya. Alifa dengan Umi, kemudian Hasan dengan Salma,
kemudian Ati dengan Nasifah ya, langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, tugasnya kalian tahu nggak? Mau yang berat atau mau yang susah atau yang gampang? Gampang. Oke. Sekarang tugasnya kalian cari contoh larutan elektrolit dan non elektrolit yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jelas nggak tugasnya? Jelas. Oke, sekarang dikerjakan, berdiskusi ya dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu 2 menit. Nanti ibu berkeliling ke kalian mengecek tugas-tugas kalian. Ya, boleh dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Gimana Mbak Salma dan Mas Hasan? Udah ketemu? Udah, Bu. Ini gimana, Bu? Oh iya ini. Nah, contoh dari larutan itu ya elektrolit ya, NaCl ya. Nah, NaCl kan tadi termasuk garam ya. Nah, garam. Nah, kan garam dapur. Nah, biasanya garam dapur itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai apa, Mbak Salma? Buat masak. Pintar. Nah, boleh ditulis untuk masak. Ya, bentar ya. Gimana Mbak Atni? Oh ya, oh bagus. Silakan berdiskusi ya. Nanti ibu minta kalian untuk menjelaskan hasil diskusi kalian sebentar. Ya, bagaimana hasil diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, kelompoknya Mbak Salma silakan dibacakan hasil diskusinya. Yang pertama, larutan elektrolit NaCl atau garam dapur digunakan sebagai bumbu makanan dan pengawet zat alami. Dan yang kedua, larutan non elektrolit, contohnya urea, digunakan sebagai pupuk dalam bidang pertanian. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Ya, alhamdulillah bagus, tepuk tangan semuanya. Hebat Mbak Salma dan Mas Hasan, luar biasa. Oke, sekarang sudah semuanya. Ibu mau memperdalam lagi kepahaman kalian. Ibu memberikan soal evaluasi kepada kalian ya. Ada 3 soal. Secara dikerjakan secara individu ya. Ini silakan dikerjakan. Silakan. Oke. Secara individu ya anak-anak. Ya, waktu selesai. Dikumpulkan. Ya, terima kasih. Semoga kalian bisa mengerjakannya anak-anak. Bisa. Alhamdulillah. Materi yang ibu sampaikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Nah, jadi pada hari ini kita telah mempelajari larutan elektrolit dan non elektrolit. Hebat. Kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu larutan elektrolit itu dapat menghasilkan listrik dan larutan non elektrolit itu tidak dapat menghantarkan listrik. Bisa diulangi Mbak Salma? Larutan elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sip, makasih Mbak Salma, jempol buat Mbak Salma. Oke, sekarang Ibu
belajar di rumah, dan minggu depan insya Allah kita cocokkan bareng-bareng ya. Dan untuk minggu depan juga kita akan belajar tentang reaksi redox, oke? Dipelajari ya anak-anak. Sekian dari Bu Guru. Mohon maaf apabila banyak perkataan, tutur kata yang salah, perbuatan yang salah, mohon dimaafkan ya anak-anak. Iya. Ya, sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam